Mari nikmati kasih-Nya. Mari rasakan kasih-Nya. Kau akan menemukan Dia. Mari lebih lagi sembah Dia. Mari bermazmur. Mari naikkan ucapan syukurmu pada Tuhan. Sebab Dia baik. Sebab Dia layak untuk disembah. Dia Raja di atas segala raja. Dia Tuhan yang layak untuk disembah. Tiada yang seperti Dia. Bahkan Dia telah memberikan nyawanya bagi kita. His name is Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu. Thank you Lord. Shikira Pargana Takaya Shana. Kondo Rebeke. We surrender Lord. Kami datang merendahkan diri, mencari wajah-Mu. Ya Rabbana Takaya Shana. Kondo Rebeke. Jesus, Jesus, Shikira Pargana. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Oleh Pargana Shana. Come on, just we praise You, Lord. We give You glory. We give You honor. Kami sembah Engkau. Ya Rada Takaya Shana. Kira berapa besar volume kasih yang Kau sadari. Sebegitu besar kasih itu mengubah. Love is power. Kasih itu berkuasa. Kasih itu kuasa. Bapak-bapak berdoa pagi hari ini. Kasih Tuhan sanggup untuk membawa kau berjalan jauh. Ya, kasih Tuhan sanggup untuk membuat engkau melepaskan semuanya untuk Dia. Kasih Tuhan sanggup untuk membuat engkau terjual bagi Dia. Mari angkat tangan saudara. Saya berdoa, ini bukan ibadah yang biasa. Saya berdoa, setiap saudara sungguh-sungguh mengalami terobosan. Bapak-bapak berdoa, kami mengangkat tangan. Tanda kami berserah dan percaya. Ambil alih Tuhan ibadah. Engkau hadir di tengah kami. Kami butuh kekuatan-Mu Tuhan. Beri kami kunci. Dan di dalam nama Yesus, Roh wahyu, roh hikmat,
Roh Allah yang kudus bicara ke dalam batin setiap kami. Dan firman-Mu memerdekakan kami. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Untuk pertama kalinya saya ada di TOPC Church. Saya percaya gereja ini akan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat di Sumatera Utara, di Indonesia. Amin. Pagi hari ini, saya hampir lupa, selalu saya lupa perkenalkan saudara. Buat saya nama saya nggak penting, tapi ya saya coba untuk ambil introduction 1 menit. Nama saya Joseph Hendrik Mulia, kami gembala senior di Kota Makassar. Dan kami beribadah masih di hotel yang kebetulan Tuhan percayakan. Travelers Hotel Pinisi lantai 11 di Jalan Lamodo Kaleng di sana, daerah Pantai Losari. Kalau saudara senang datang ke Makassar, seafoodnya di sana enak, makanannya juga enak. Tapi Medan lebih enak. Baik, dan pagi hari ini saya punya seorang istri. Nanti ibadah kedua istri saya akan ada. Dalam nama istri saya adalah Wendy. Kami dikaruniai seorang anak, Ivan Gomulia, dan istrinya, anak perempuan kami adalah Karina. Dan hari ini seluruh bisnis ditangani oleh anak saya. Dan kami memberikan hidup 90% waktu saya, perhatian saya buat pekerjaan Tuhan. Dan sebuah kehormatan kalau melayani Tuhan. Amin, saudara. Amin. Terlalu banyak kebaikan Tuhan. Dan setiap kali iblis itu cemburu. Iblis itu takut ketika saudara mengalami, mengerti, dan menerima kasih-Nya dan menyalurkannya. Wah. Tapi ketika iblis bisa mencuri itu, maka ada banyak orang kecewa, kepahitan, dan segala sesuatu. Oleh sebab itu, saya diberikan tema kekuatan dalam roh, dan saya berikan subtema kunci, the key of divine power, kunci kekuatan ilahi. Wow. Divine power itu bukan hanya buat gembala, bukan hanya buat para pelayan Tuhan, para diaken. Tapi kekuatan ilahi itu buat setiap kita. Sebab kekristenan tanpa divine power, kekuatan ilahi, kuasanya, itu bukan Kristen. Karena kita menyembah Tuhan yang hidup. Makanya Tuhan berkata, engkau dapat melakukan pekerjaan yang lebih besar. Amin. Tuhan bukan sedang menghibur kita, memberi lipstick perkataan yang hanya menyenangkan. No. Dia bukan Tuhan seperti itu. Tapi dia Tuhan yang sungguh-sungguh apa yang dia katakan, itu ya dan amin. Dan pagi hari ini saya berdoa, saudara pulang dan menerima kunci itu. Amin. Saya berdoa, saudara akan menerima kunci dan engkau akan mengalami kuasa. 4 kali ibadah, tema saya sama, tapi Tuhan itu luar biasa. Khotbahnya akan beda-beda.
Tapi kalau saudara rindu untuk makan lebih, saudara boleh ikuti. Atau tidak, nanti saudara ikuti via YouTube. Baik, saya tidak akan perpanjang. 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang pertama. 2 Korintus pasal yang ke-7. Saya minta tolong untuk bagian media bantu saya untuk ini. 2 Korintus 7 ayat yang pertama. Saudara-saudaraku, mari baca sama-sama 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Karena kita memiliki janji, marilah kita menyucikan diri kita dari pencemaran jasmani dan rohani. Dengan demikian akan menyempurnakan kekudusan kita dengan takut akan Allah. Hari-hari ini kita sedang dihebohkan dengan kekristenan progresif. Kristen progresif. Apa itu? Saya beri sebuah kalimat yang bisa menggambarkan itu. Karena ada banyak pengajarannya, dan menurut saya itu menyimpang tanpa menghakimi, karena dia mengambil hanya sebagian kebenaran dan menghapuskannya sebagian. Janji. Janji-janji itu. Siapa yang percaya saudara dan saya memiliki janji Tuhan? Amin. Dan janji itu bagian saya dan saudara. Tapi firman Tuhan berkata, kita nggak bisa hanya mengklaim akan janjinya, tapi dia berkata, marilah kita menyucikan diri kita. Amin. Dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Tahukah dunia ini ada banyak pencemaran. Bahkan di tangan saudara setiap hari ada handphone saudara. Pencemaran itu menjadi begitu lebih dekat. Lewat HP orang bisa berzina. Lewat HP orang bisa jatuh ke dalam dosa. Lewat HP orang bisa menipu. Orang bisa berbohong. Orang bisa jatuh. Orang bisa saling bertengkar. Tapi sebaliknya, lewat HP, saudara bisa memberitakan Injil, menjaga kekudusan saudara, takut akan Tuhan. Saya lebih setuju untuk mengajar anak-anak kita, diri kita, untuk mereka bukan anti HP, tapi mereka belajar untuk menguasai diri dan menolak yang jahat. Amin. Waktu saya menjadi orang Kristen, saya hidup baru, saya mengambil sebuah keputusan untuk menjadi Kristen yang tidak biasa. Saya berdoa dan minta Tuhan, saya tidak ingin menjadi Kristen yang biasa. Tapi saya rindu untuk melihat setiap firman-Mu. Untuk pakai hidupku untuk melakukan perkara-perkara yang mustahil. Dan tiba-tiba Roh Kudus mencelikan mata saya dan membuat saya melihat kebenaran bahwa hanya orang-orang yang terjual bagi Kristus yang bisa dipakai untuk kemuliaannya. Saya ulangi sekali lagi. Hanya orang-orang yang terjual yang bisa dipakai untuk hormat kemuliaan.
Karena yang menakutkan hari ini adalah orang masih cinta akan dunia, tapi inginkan juga kuasanya. Yang menakutkan hari ini adalah kekristenan agamawi. Terlihat di gereja rohani, tapi nggak tahu punya selingkuh di sana. Terlihat di gereja rohani, tapi tidak tahu ternyata bisa bersinar di kantor. Terlihat rohani, ternyata di kantornya paling korupsi, paling kejam. Tapi kita mau berkata, mungkin Bapak Ibu bilang gini, apa sih pendeta jadi gampang? Saudara, saya ingin memperkenalkan segala kemuliaan buat Tuhan. Background saya pengusaha. Dan sampai sekarang ini masih Tuhan percayakan beberapa usaha. Baru-baru kami punya tambang, saya ada yang nawarkan tambang nikel, saya beli. Tapi setelah kerja, ternyata itu nggak bisa cocok dengan firman Tuhan. Hasilnya bagus. Hasilnya apa? Akhirnya saya jual. Kenapa? Saya nggak bisa kerja nyogok situ. Padahal kita punya legal. Bisa. Tapi keadaan sistem sudah begitu. Dan saya memilih untuk tidak mengambil keuntungan. Karena buat saya, urapan Tuhan jauh lebih berharga. Saya sudah terjual. Ada orang yang berkata buat saya, Pak Hendrik, bodoh sekali. Itu waktu tambangnya dibeli oleh satu perusahaan internasional. Dia kelola itu hasilnya luar biasa sekarang ini. Buat orang dunia itu sebuah kebodohan. Tapi buat saya yang sudah memilih terjual, saya tidak bisa menggantikan pengurapan dan kasih Tuhan dengan berapapun rupiah. Menyucikan diri dan menjaga kekudusan dengan takut akan Tuhan. Paulus berkata di Kisah Para Rasul pasal yang ke-22 bagian 10, Kisah 22 ayat 10 bagian A. Apa yang engkau ingin aku lakukan Tuhan? Itu yang Paulus katakan. Maka kataku, Tuhan, apa yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitakan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Paulus bicara apa? Terjemahan The King James menulis ini. Apa yang engkau ingin aku lakukan Tuhan? Ini sebuah penyerahan total. Kalau saudara rindu kekristenanmu bukan biasa-biasa. Sebuah kunci yaitu penyerahan total. Sebab dia tidak ingin sebagian. Tapi dia ingin seluruhnya. Dia memberimu kebebasan, tapi dia memberimu juga cinta. Dan dia mencemburuimu dengan kasihnya ketika saudara jatuh cinta pada yang lain. Jadi kunci anak-anak Tuhan diberkati adalah saudara menyucikan diri dari pencemaran-pencemaran. Jasmani dan rohani. Jadi awasi pergaulanmu, awasi apa yang masuk, awasi apa yang saudara terima, apa yang kau lihat,
awasi dari segala sesuatu. Karena kalau tidak, engkau akan tercemar dengan dunia ini. Sayang sekali orang banyak hanya menjadi suci ketika di gereja. Tapi dalam pikirannya, dalam perkataannya, dalam kehidupan rumah tangganya, dia tidak menjaga dengan takut akan Tuhan. Dia tidak menguduskan dirinya. Kalau dia bertengkar dengan istrinya, dia menganggap itu biasa. Kalau dia marah dengan anaknya, dia menganggap itu biasa. Makanya ada banyak orang Kristen kehilangan anak-anaknya. Tidak semua pastinya. Karena orang tua tidak menjadi gambar. Di dunia orang tidak bisa melihat mana Kristen, mana tidak. Karena perilakunya sama. Bahkan mungkin saja bisa lebih buruk. Di beberapa kantong Kristen kita menghadapi orang-orang kemudian pergi meninggalkan agama Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen tidak menjadi berkat. Yang harusnya ketika saya dan saudara sudah ditebus, firman Tuhan berkata, hidupku ini bukan milikku lagi. Amin. Kita hidup bagi Kristus. Kalau orang dunia bersinah, kalau orang dunia korupsi, kalau orang dunia maki-maki orang, kalau orang dunia berperkara dengan polisi, kalau orang dunia memukul, itu biasa. Waktu saya pertama kali kenal Tuhan, orang yang berutang dengan saya sangat banyak. 10 miliar lebih, dan itu puluhan orang, puluhan miliar. Puluhan orang. Oh, orang-orang di sekitar saya sudah menganjurkan, ayo lapor polisi, pengacara kami dan semua. Tapi saya tahu, saya harus melakukan firman. Saya nggak tahu mengapa saya bicara ini. Karena power, ada harga yang dibayar. Amin. Paulus kita tahu adalah pembunuh jemaat, orang yang benar-benar jahat. Memburu orang-orang percaya. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia berkata apa saudara? Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Jadi dipilihan di tangan saudara. Dan saya berdoa, hari ini adalah hari take over. Hari yang kau berbalik dan kau berkata, Tuhan, aku mau melakukan apa yang kehendakmu. Tuhan, apa yang ingin engkau aku lakukan. Itu sebuah perkataan dengan penyerahan total. Paulus tidak lagi berkata, apa yang aku mau ini, aku mau itu, aku mau ini. Tapi dia berkata, Tuhan, apa yang ingin engkau aku lakukan. Dari seorang yang pembunuh, dari seorang yang begitu jahat, dia berbalik. Lebih dari korban, lebih dari pelayanan saudara, yang Tuhan mau ketaatanmu. Ya. Kapan terakhir saudara nangis seperti anak kecil? Bertobat. Bahaya kekristenan agamawi adalah mereka menjadi biasa. Pemain musik menjadi biasa. Oh, kalau bermain musik, kalau WL, ambil lagu itu, masuk kunci ini. Tapi kau sendiri tidak merasakan. Kau sendiri tidak berubah. Engkau sendiri merasa kosong. Dan akhirnya apa saudara? Ada banyak orang. Kemudian dia kecewa. Saya berdoa itu tidak terjadi pada kita. Saya berdoa kita menjadi orang-orang pemburu Tuhan. Saya berdoa kita adalah orang-orang yang mencari Tuhan total. Saya berdoa TOPC adalah gereja yang berbeda. Yang menjadi dampak buat Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Amin saudara.
Mari sama-sama ngomong. Apa yang ingin engkau aku lakukan? Pernah saudara menyerahkan seperti itu? Hari ini, duit. Saya beri sebuah contoh. Oke, sebelum ambil sebuah contoh. Galatia pasal yang kedua ayat 20. Galatia pasal yang kedua ayat 20. Namun aku hidup bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan apa? Kristus yang di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hidup bukanlah aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam. Apakah saudara bisa merasakan bagaimana Paulus menulis ini? Karena dia sudah terjual. Hidupku bukan hidupku lagi. Tapi ada banyak orang Kristen, masih dia yang mengendalikan hidup. Masih keinginannya, maunya. Dia belum terjual. Hidupku bukan hidupku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saya akan bahas lebih panjang mengenai Paulus di ibadah yang kedua. Tapi saya tiba-tiba teringat tentang satu pribadi, Elisa. Elisa ini dipakai Tuhan dan dia mendapatkan dua bagian roh daripada Elia. Dan ketika kabar bahwa Elia akan menurunkan dua bagian rohnya kepada orang-orang, bukan hanya Elisa yang menginginkan, yang tahu informasi itu, yang tahu adalah 50 orang lain, nabi-nabi yang lain, murid-murid, anak-anak rohani daripada Elia. Tapi Elisa itu mengikuti. Dan kemudian dia menyeberang sungai Yordan dan dia melihat dan mendapatkan jubah itu. Dan kemudian Tuhan memakai Elisa lebih daripada nabi-nabi yang lain. Bahkan 2 kali mujizat. Kalau Elia menghidupkan orang mati 7, Elisa 14. Dan banyak mujizat yang lain. Contoh seperti itu. Tapi apa sih kuncinya? Mengapa Elisa seperti itu? Kita tentu juga ingin. Dan ternyata Elisa itu adalah seorang pengusaha dulunya. Dia didapati Tuhan ketika sedang membajak. Dan dia membajak dengan 12 pasang lembu. Kalau saudara, satu kali saya tanya ke petani, orang yang punya ini, saya berkata, satu pasang bajak lembu bisa garap berapa hektar sawah? Oh, luas Pak. Satu pasang bajak lembu bisa 5 hektar sawah untuk ditanam, dibajak kan. Bayangkan kalau 12. Dan saya tanya dia, Pak, saudara pakai 12 pasang, satu pasang bajak, Bapak pakai berapa banyak lah? Bapak punya berapa? Oh ya, saya ada punya 3 lagi yang lain. Karena nanti saya mesti ganti. Nah saudara lihat, Elisa didapati sedang membajak dan dia sedang membajak 12 pasang lembu. Itu artinya dia punya lembu-lembu muda yang lain, lembu-lembu yang lain. Dan ini orang yang sangat kaya. Tapi apa yang terjadi waktu dia ketemu dengan Elia? Mari baca 1 Raja-Raja 19. Ayat 19 sampai ayat yang ke-21. 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21. Setelah Elia pergi dari sana,
Ia bertemu dengan Elisa bin Sarfat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya. Saudara lihat, kadang-kadang kita nggak tahu kapan momennya, di mana tiba-tiba ada calling, ada panggilan Tuhan, ada lawatan Tuhan. Tapi respon kita itu menentukan. Elisa bisa saja berkata begini, wah saya sedang sibuk membajak 12 pasang. Walaupun dia dengar Elia adalah seorang nabi yang diurapi. Dan Elia melempar jubahnya, bisa saja dia tidak menangkapnya, dia tidak mengambilnya, dan dia membuat itu biasa saja. Ada berapa banyak orang dari setiap ibadah demi ibadah, ibadah demi ibadah, dia merasa itu hanya sebuah kewajiban. Dan dia tidak bisa melihat jubah. Dia tidak bisa melihat pengurapan. Dia tidak bisa melihat firman berkat ilahi dari setiap ibadah. Dan saya berdoa kita menjadi orang-orang yang selalu mencari mutiara. Kita selalu mencari perkataan Tuhan, firman Tuhan yang hidup. Karena itulah makanan kita. Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Saudara, iman timbul dari mendengar firman Tuhan. Dari waktu saudara sungguh-sungguh mendengar firman, dan engkau melakukannya, itu yang membuat saudara kuat. Amin. Ayat yang ke-20. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu, keren. Dan berlari mengikuti Elia. Wah. Dia orang yang kaya. Bisa enggak engkau meninggalkan? Saya tidak berkata, oke, kalau begitu semua tinggalkan bisnismu, tinggalkan pekerjaanmu jadi hamba Tuhan. Kalau itu panggilan Tuhan silakan. Tapi yang saya ingin ambil adalah bahwa di hidup kita, di hati kita, sudah bukan lagi dunia, tapi Tuhan. Kita mau meninggalkan dan kita mau sungguh-sungguh berbalik. Oh, berapa besar harga, nilai, seberapa itu yang engkau terima, seberapa besar yang engkau tinggalkan, yang kau bayar harganya, sebesar itu yang dia beri. Ada banyak orang yang ingin menjadi orang Kristen yang santai saja, santai bro, ya, oke. Semua kan dari Tuhan, ya. Semua kan kasih karunia, ya. Tapi engkau akan menjadi orang Kristen yang bertumbuh hanya biasa saja. Hidup harus seimbang. Dia berlari katanya, biarlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu. Lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah pulanglah dahulu. Dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Haleluya. Banyak orang tidak mengingat. Saya melayani hari ini 4 kali. Tapi pertanyaannya, apakah saya mengingat? Apa yang Tuhan perbuat? Apakah saya mengingat setiap firman? Atau saya hanya melakukan tugas yang itu tidak mengubah? Ada banyak orang terjebak dengan agamawi, dengan tugas-tugas gerejawi, tanpa dia sendiri mencari Tuhan sungguh-sungguh. Setiap kali saya melayani, saya selalu berdoa, berlutut. Dan saya berkata, Tuhan,
Jangan sampai orang lain diberkati tapi aku tidak mendapat apa-apa. Tuhan bicara. Tuhan, aku mau untuk terus mengingat apa yang kau perbuat. Setiap ibadah, ambil berkat yang terbaik dan jangan pernah kau melupakannya. Apakah saudara masih mengingat ibadahmu minggu lalu? Apakah saudara masih mengingat kemarin apa yang Tuhan kerjakan? Pesan Tuhan bagi hidupmu. Mengapa orang melupakan? Karena dia tidak melakukan. Tapi Elisa berbeda. Dia meresponi ketika jubah itu diberikan. Dia menangkap dan dia meninggalkan itu. Tapi pesan daripada Elia, ingatlah apa yang kuperbuat. Apa yang dia perbuat? Jubah dilemparkan. Ada begitu banyak orang yang tidak mengingat, tidak menghargai bahwa ibadah itu besar manfaatnya, besar kuasanya. Dan orangnya melakukan biasa. Pesan saya buat pemain musik, jangan pernah merasa bosan. Para singers, jangan merasa ini tugas saya berikan buat gembala, buat gereja. No, itu cintamu dengan dia. Kapan terakhir kau nangis ketika bermain piano? Kapan terakhir? Kau bermain gitar dan kau bisa berlutut hancur hati. Tiba-tiba Tuhan suruh saya tanya. Karena saya mengkonselin banyak pemain musik. Mereka kehilangan Tuhan di tengah-tengah pelayanan mereka. Saya mengkonselin banyak hamba Tuhan. Kita baru selesai buat seminar di Medan, hamba-hamba Tuhan kumpul, kemudian di Sidikalang, dikoordinasi oleh Pendeta Jonathan, dan saya memberi pesan itu. Jangan sampai kehilangan hadiratnya. Engkau harus benar-benar terjual. Kadang-kadang kita diatur. Oke, saya sudah tulis lagu ini. Tapi ketika Tuhan bilang, ganti lagu lain. Aduh, nggak bisa. Kita yang pakai Tuhan atau Tuhan yang pakai kita? Hah? Tuh, kenapa kalau Tuhan suruh rubah, kamu nggak mau rubah? Kenapa kalau Tuhan bilang, aku mau suka pujian ini, kamu nggak mau? Sama ketika saya berkhotbah. Saya mempersiapkan yang lain. Tapi tiba-tiba pagi tadi Tuhan berkata, ingatkan saya tentang Elisa. Rahasia Elisa, karena dia berani meninggalkan budgetnya 12 pasang lembu. Wow, itu sudah luar biasa, saudara. Tapi dia bukan hanya meninggalkan, ayat 21. Lalu berbaliklah ia daripada Elia, yang mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Saudara bisa bayangkan 12 pasang lembu itu yang sudah tahunan dengan dia, 12 pasang lembu yang begitu membanggakan keberhasilannya, tapi dia mau sembelih, dia mau tinggalkan, dan dia mengikut Elia. Tuhan, seberapa engkau rela meninggalkan yang lama dan kau mengarahkan hidupmu pada Tuhan, maka dia tidak pernah berhutang. Dia akan memberikan pengurapannya seperti itu. Wow. Bisa enggak, saudara? Hari Minggu jutaan orang beribadah di dunia. Tapi Tuhan melihat hatimu beda loh. Bisa enggak satu kali saya khotbah? Bisa enggak, nak? Ketika hari Minggu semua orang beribadah, engkau melayani, aku bisa menemukan
yang berbeda. Saya hancur hati, saudara. Saya berkata, Tuhan, I surrender. Saya gak punya kepandaian, saya gak punya apa-apa. Ada yang orang berkata, Pak Hendrik, pinter, doktor. Buat saya gak ada artinya. Pak Hendrik, IQ-nya di atas 200. Keluarga saya selalu kalau mau bisnis, mau apa, selalu dapat dana. Tapi saya di hadapan Tuhan nol. Kadang-kadang saya khotbah. Saya takut, saudara. Kadang-kadang karyawan kita meeting, ribuan orang karyawan. Orang mereka menyanjung, mereka, wah, sayang pada kami. Tapi setiap kali saya sadar, Tuhan, ini bukan perbuatanku, ini perbuatanmu. Jaga hidupku, karena aku hanya punya Engkau. Kalau Engkau diambil, maka habis. Saya gagal. Seberapa berarti bagi dia bagimu? Mengapa engkau menukar cintanya dengan yang lain? Yang kau sakiti bukan siapa-siapa, tapi dia. Karena dia begitu mencintaimu. Sedemikian rupa. Mengapa engkau takut menangis karena make upmu sudah begitu rapi? Padahal air matamu begitu berharga. Mengapa engkau takut untuk tersungkur? Padahal kau hanya seorang hamba. Apa yang kau cari? Kita hanya tanah liat yang diberi nafas. Kalau nafas itu tidak ada, habis. Melayani dengan kekeringan itu sangat menyiksa. Ya, buat orang-orang yang mencicipi tahu akan hadirat Tuhan, mengerti perkataan saya. Saya pernah kehilangan itu 13 tahun. Saya anak gembala, saudara. Sebelum saya menjadi gembala. Wah, waktu kita udah. Oke, saya selesaikan. Lalu berbaliklah ia pada Elia dan ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu. Sebagai kayu api ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Dan kemudian memakan mereka. Sesudah itu bersiaplah lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Dia bukan hanya merespon mengambil jubah. Dia bukan hanya mengingat pesan daripada Elia. Tapi dia membakar bajaknya. Dan menyembelih. Saya berdoa. Detik ini, di waktu ini, saudara mengambil keputusan untuk membakar bajakmu di belakang dan mengarahkan dirimu pada Tuhan. Dan buat saudara yang mau seperti itu, saya mengundang untuk bangkit berdiri yang mau, dan saya akan berdoa khusus di sini. Buat saudara yang mau berkata, Tuhan, aku mau tinggalkan yang lama. Saya nggak tahu itu apa. Mungkin saya dulu orang yang suka marah dan membuat istri dan anakku kepahitan. Ya, saya sudah pelayan Tuhan. Saya sudah penginjil belum jadi gembala. Tapi ketika ada yang ini berkata, Tuhan, aku mau bakar yang di belakang. Karena itu tidak menjadi berkat. Istriku kehilangan cinta. Dan 5 tahun saya harus menanti baru kembali. Anakku kepahitan, dan dia berkata orang lain
Saya melihat setelah dia pulang keluar dari kuliah dan dia berkata, Papa punya bapak banyak anak rohani. Orang memanggil Papa rohani. Dan saya kaget itu. Tapi saya mau beritahu Papa, apa nak? Papa bukan bapak rohani bagiku. Setiap kali Papa khotbah, saya di belakang, iblis bilang, pembohong. Karena saya belum terjual total. Hidup yang kuhidupi bukanlah diriku lagi harusnya. Melainkan siapa? Kristus. Apakah susah? Tidak. Hanya butuh penyerahan total. Buat saudara yang mau berkata, aku mau bakar bajakku di belakang. Saudara boleh bangkit berdiri. Saya minta para pelayan boleh maju ke depan. Bantu saya untuk naikkan lagu Hatiku Percaya. Saudara boleh bangkit berdiri di tempatmu. Dan saya akan berdoa khusus buat saudara. Kalau tidak tergerak hatimu, tidak apa-apa. Tapi kalau saudara yang rindu, jangan lihat ke samping kiri. Jadilah seperti anak kecil. Kalau saudara yang butuh Tuhan, butuh terobosan, kau bangkit berdiri. Shikina kanata kayashi. Hatiku
seperti dikejar setan. Mimpi yang buruk. Dan Tuhan berkata, iblis tidak akan menang, tapi Tuhan telah memberi kemenangan bagimu. Dia tidak datang memberi roh ketakutan, tapi dia memberi roh keberanian untuk percaya. Bapak hamba berdoa, setiap roh yang putus asa diangkat. Setiap tuk pada anak-anak diangkat. Setiap yang sakit, Engkau angkat penyakitnya, dan oleh bilur-bilur Yesus jadilah sembuh. Wow. Saya coba mengatakan apa yang Tuhan taruh di hati saya. Ada orang yang punya masalah ekonomi, dan sepertinya rumahnya akan diambil oleh bank. Dia punya utang yang banyak, dan engkau begitu putus asa, sulit untuk tidur. Walaupun kelihatan dia di depan orang engkau baik-baik saja, tapi sebenarnya hanya Tuhan yang tahu engkau di titik menyerah. Tapi saya mau berkata pagi hari ini, jangan pernah menyerah. Berharap pada Tuhan, dan Dia tidak pernah mengecewakanmu. Serahkan hidup saudara sepenuhnya bagi Tuhan. Bapak hamba berdoa, pulihkan ekonomi mereka. Pulihkan setiap orang yang punya masalah dalam ekonomi mereka. Bapak hamba berdoa, Engkau Tuhan yang datang untuk melimpahkan berkat. Berkati setiap jemaat Tuhan. Dan waktu mereka diberkati, mereka tidak akan melupakan dari mana asal berkat itu, dari Engkau. Dan mereka adalah menjadi bendahara-bendahara kerajaan surga yang akan memberkati, menabur, memberkati pelayanan gereja ini, dan terus menjadi saluran berkat. Bapak hamba berdoa, izinkan saya berdoa 1 menit buat saudara saya. Tiba-tiba merasakan ada banyak orang yang sedang bergumul dalam ekonominya. Ya, bolehkah saudara angkat tanganmu? Engkau sumber berkat kami. Bahkan ada orang yang anaknya juga mengalami ekonomi yang begitu sulit. Engkau sumber berkat kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa, Tuhan penolong kami, penolong anak kami. Bapa, di dalam nama Yesus, berkati setiap roh kemiskinan, setiap kutuk kemiskinan itu keluar dari hidup setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Dan di dalam nama Yesus, berkati mereka Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, berkati bisnis mereka, berkati usaha suami mereka, anak-anaknya. Dan di dalam nama Yesus, jadilah berkat bagi banyak orang. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan.